Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sugianto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Sela Septiani yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri, Sela Septiani, yang kedua Sela Apriani, yang ketiga Sabrina Nabilah Putri. Di sini saya akan membahas masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi timbul akibat dari ketidakseimbangan di antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan tersebut. Ada beberapa masalah pokok ekonomi. Yang pertama, apakah barang dan jasa yang akan diproduksi? Yang kedua, bagaimanakah caranya memproduksi barang dan jasa tersebut? Dan yang ketiga, untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi? Selanjutnya akan dibahas oleh Sela Apriani. Selanjutnya yaitu menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi sebagai berikut. 1. Merupakan faktor yang terutama untuk menentukan penggunaan faktor-faktor produksi. Yang kedua, ada banyak barang yang dihasilkan, barang sederhana ataupun barang kompleks. Yang ketiga, adanya ketidakmampuan sumber-sumber daya untuk memproduksi semua barang. Dan yang terakhir, yaitu masyarakat harus membuat pilihan. Menentukan cara barang diproduksi. Ada berbagai macam cara untuk memproduksi barang. Pertanyaannya, cara manakah yang sesuai? Masalah efisiensi dan besarnya permintaan merupakan salah satu faktor yang akan dijadikan dasar pemilihan. Penggunaan teknik yang up to date belum tentu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Bila permintaan lebih besar, maka teknologi modern akan menaikkan efisiensi. Bila permintaan tidak terlalu banyak, maka teknologi sederhana akan menaikkan efisiensi. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Sabrina. Selanjutnya yaitu menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi. Yang pertama, bagaimana pendapatan keseluruhan masyarakat didistribusikan kepada berbagai golongan dan individu dalam masyarakat itu. Yang kedua, bagaimana caranya upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan para pengusaha ditentukan. Yang ketiga, ada dua pertimbangan, yaitu 1. Haruskah didistribusi pendapatan ditentukan berdasarkan faktor-faktor produksi dalam kegiatan memproduksi. Yang kedua, haruskan distribusi pendapatan diatur sebagai perataan pendapatan optimum yang akan tercapai. Selanjutnya, batas kemungkinan produksi. Cara-cara membuat production possibilities frontier. 1. Membuat asumsi atau pemisalan. Semua faktor produksi digunakan, jumlah faktor produksi tidak bisa ditambah, tingkat teknologi tidak dapat ditambah, dalam perekonomian hanya ada dua barang, biaya kesempatan semakin meningkat. Yang kedua, memasukkan angka tingkat produksi. Di sini terdapat kurva kemungkinan produksi yang terdapat barang industri per unit dan barang pertanian per unit. Penjelasannya, kurva ini menggambarkan batas produksi yang paling maksimum yang dapat diproduksi dalam perekonomian, menggambarkan gabungan produksi maksimum barang industri dan pertanian yang dapat diproduksi. Sekiranya perekonomian itu menginginkan lebih banyak barang industri, maka untuk memenuhinya produksi barang pertanian harus dikurangi dengan mempertimbangkan biaya kesempatan atau opportunity cost. Kurva kemungkinan produksi dapat menunjukkan pengangguran, penghamburan, tingkat produksi yang tidak dapat dicapai, dan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, pertambahan dalam dua faktor produksi dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, yaitu pengangguran dan penghamburan dan keadaan yang tidak tercapai. Tingkat produksi yang tidak tercapai H, gabungan produksi barang industri dan barang pertanian yang lebih besar dari jumlah maksimal yang dapat diciptakan oleh perekonomian. Sedangkan titik G, pengangguran, yaitu gabungan produksi, barang industri, dan pertanian tidak mencapai maksimum dan di dalam perekonomian terjadi pengangguran faktor-faktor produksi. Penghamburan, faktor-faktor produksi tidak digunakan secara efisien. Misalnya, petani diharuskan bekerja di kantor,
pegawai menjadi petani, dokter di bagian administrasi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, dua faktor penting berikut dapat meningkatkan kemampuan suatu masyarakat dalam memproduksi barang, yaitu 1. Pertambahan dalam faktor-faktor produksi. 2. Kemajuan teknologi. Misal, diharapkan faktor-faktor produksi bertambah dan teknologi semakin berkembang, maka batas kemungkinan produksi bergerak ke atas. Yang selanjutnya, kurva pertambahan faktor produksi. Pemisalan bahwa faktor-faktor produksi jumlahnya tidak dapat ditambah dan teknologi tidak mengalami perubahan, hanya benar apabila analisa yang dibuat adalah terhadap keadaan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, mereka akan mengalami perubahan, yaitu jumlah faktor-faktor produksi akan bertambah dan tingkat teknologi yang digunakan akan menjadi semakin canggih. Dengan faktor produksi yang lebih banyak dan tingkat teknologi yang lebih baik, maka produksi maksimum masyarakat dapat dinaikkan. Oleh karena itu, kurva kemungkinan produksi akan menjadi semakin menjauh titik nol. Selanjutnya, kurva kemajuan teknologi yang tidak seimbang. Efek kemajuan teknologi yang tidak seimbang di mana teknologi menyebabkan perkembangan sektor industri lebih cepat. Bisa dilihat pada contoh kurva berikut ini. Selanjutnya, efek kemajuan teknologi yang tidak seimbang di mana perkembangan teknologi hanya berlaku di sektor industri. Bisa dilihat pada contoh kurva berikut ini. Demikian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.